Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Dan kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara. Dan tadi 1.3 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila. Tadi 1.4 menjadi hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelumnya apa kabarmu hari ini? Semoga sehat-sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, dari kajian ini apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan kita adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan bagaimana perumusan dasar negara kita. Yang kedua, menjelaskan pembentukan panitia kecil yang disebut dengan panitia 8. Yang ketiga, menjelaskan pembentukan panitia 9. Dan yang keempat, menjelaskan hasil sidang panitia 9. Dan yang kelima, menjelaskan isi piagam Jakarta. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita, ayo kita semua bernyanyi ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nyanyinya semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kalian hebat, bisa menyanyi dengan semangat. Dalam lagu ini kita melihat bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Dan di dalam Pancasila kita menemukan beberapa nilai yang sangat penting sekali, bahwa dengan dasar Pancasila itu rakyat Indonesia akan menjadi rakyat yang adil, makmur, sentosa. Dan Pancasila itu juga sekaligus menjadi pribadi bangsa Indonesia. Maka melihat luar biasanya Pancasila, maka menjadi tanggung jawab kita untuk mendukung Pancasila itu, untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu pertanyaannya, bagaimana prosesnya sehingga Pancasila dijadikan dasar negara? Oke, kita lihat gambar ini. Apakah anak-anak semua masih ingat siapakah nomor 1 ini? Siapa namanya? Nah, lalu yang kedua, ini siapa ya ini dengan foto ini? Lalu yang ketiga ini, mereka inilah yang akan merumuskan dasar negara. Setelah minggu lalu, kalian sudah mempelajari bahwa Jepang berinisiatif membentuk BPUPKI. Setelah dibentuk, dengan ketuanya siapa? Masih ingat? Rajiman Widyo-Diningrat. Setelah dilantik, lalu mereka mengadakan sidang pertama. Dalam sidang itu, mereka merumuskan dasar negara. Siapa yang merumuskan? Ya ini mereka bertiga ini. Sebelum mereka merumuskan dasar negara, Muhammad Yamin menegaskan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur berpulang atau pulang kepada kebudayaan Timur. Nah, dari ketiga wajah tadi kita lihat yang pertama aja
Muhammad Yamin. Ada Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan rumusan dasar negaranya tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam penyampaian konsep dasar negaranya itu ada dua. Ada yang disampaikannya secara lisan, ada yang disampaikan secara tertulis. Yang lisan itu bunyinya seperti ini: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan seterusnya. Lalu yang tertulisnya bagaimana? Yang tertulisnya: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan, persatuan, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pengmusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial. Ini rumusan yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin. Lalu pada tanggal atau hari berikutnya giliran ini siapa ini? Mr. Supomo. Dia menyampaikan usulan dasar negaranya ada 5 juga. Ya, tepatnya dia menyampaikan usulan dasar negaranya pada tanggal 31 Mei 1945. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Mr. Supomo ini dikenal dengan konsep integralistik, sama dengan semboyan SCTV, satu untuk semua. Maka diharapkan Mr. Supomo ini mengharapkan supaya dasar negara kita itu adalah hanya satu dan berlaku untuk semua. Yang ketiga, rumusan yang ketiga itu Insinyur Soekarno. Ya, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Konsep dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah mereka merumuskan ini, kemudian Insinyur Soekarno mengatakan nama dari rumusan yang diajukan oleh beliau itu disebut Pancadharma. Tetapi ada seorang ahli bahasa mengatakan, oh ya namanya Pancasila saja. Kemudian diringkas lagi menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila. Tetapi yang kemudian diterima sebagai konsep dasar negara kita adalah nama Pancasila. Maka pada tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah rumusan konsep dasar negara yang diajukan oleh 3 tokoh tadi, lalu BPU PKI, ketua BPU PKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang. 8 orang itu 6 orang diantaranya dari golongan kebangsaan, 2 orang diantaranya adalah wakil dari golongan Islam. Ini anggota-anggotanya. Ya. 6 orang ini dari golongan kebangsaan, 7 dan 8 ini golongan Islam. Apa tugas mereka? Tugasnya adalah mengumpulkan usul-usul yang telah disampaikan oleh anggota ataupun oleh perumus dasar negara tadi, yang nantinya dibahas pada tanggal 10 sampai 17 Juli dalam sidang yang kedua. Kemudian setelah mereka mengumpulkan itu, Soekarno mengambil inisiatif Soekarno itu untuk apa? Membentuk panitia kecil lagi yang anggotanya terdiri atas 9 orang, kemudian disebut dengan nama panitia 9. Ketuanya Insinyur Soekarno sendiri. Ya. Lalu siapa anggotanya? Nah, ini nanti kamu cari sendiri. Tentunya sudah ada 6 tadi. Ya, sudah ada 8 tadi di panitia 8, ditambah 1 orang. Siapa 1 orang itu? Nanti tugasnya. Ya. Kemudian panitia 9 ini mengadakan rapat di tempat kediaman Insinyur
Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Dan hasil rumusan mereka atau selesai sidang mereka tepatnya pada tanggal 22 Juni. Hasilnya apa sidang mereka itu? Hasilnya adalah nih, tugasnya dulu. Tugas panitia 9, menyelidiki usul-usul mengenai dasar negara. Tadi ada 3, ada usul dasar negara dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Itu diselidiki kembali. Kemudian hasil dari kerja sidang panitia 9 ini dengan menghasilkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, atau pada hari itu pada tanggal 22 Juni itu terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Tepatnya disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Nih, ya. Konsep yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni itu kemudian oleh Soekarno mengatakan untuk dikasih nama Mukadimah. Lalu Muhammad Yamin mengatakan itu namanya Piagam Jakarta. Sukirman Wirio Sanjoyo mengatakan itu Gentleman Agreement. Ya, piagam yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni itu. Apa maksudnya Gentleman Agreement ini? Nih, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kesepakatan akhir mereka adalah dari Muhammad Yamin, Soekarno, dan Wirio Sanjoyo ini menghasilkan sebuah nama yang sangat terkenal sampai hari ini, yaitu Piagam Jakarta. Mengapa dikasih nama Piagam Jakarta? Karena hasil rapat mereka bertepatan dengan hari lahir kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Apa isinya Piagam Jakarta itu? Konsep dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta itu apa? 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini bunyi Pancasila yang pertama kali. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bunyi Pancasila kita yang ada di dalam Piagam Jakarta, atau yang tadi oleh Soekarno mengatakan Mukadimah. Mukadimah itu kemudian diberi nama menjadi pembukaan. Oke. Nah, itu anak-anak, materi kita hari ini ada 3 tokoh yang merumuskan konsep dasar negara. 1, Mr. Muhammad Yamin. 2, Mr. Supomo. 3, Insinyur Soekarno. Setelah mereka merumuskan itu, kemudian membentuk BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan panitia 8. Setelah panitia 8, Insinyur Soekarno inisiatif membentuk panitia 9. Lalu hasil dari sidang mereka adalah yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Dan isi Piagam Jakarta ini. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Lalu apa tugasmu? Tugasnya anak-anak ini, silakan hafalkan sila-sila Pancasila, buatlah videonya, kirimkan melalui Google Classroom. Jangan contek ya, jangan lihat di buku. Benar-benar harus dihafal. Sila 1 sampai sila kelima, bunyinya bagaimana, divideokan lalu dikirim di Google Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan bisa melalui WA Group PPKN kelas 7A dan 7B. Terima kasih, selamat belajar.